Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Perjanjian 1685, penghancuran tembok kuta Keraton Cirebon. Pada tanggal 3 November tahun 1685, 4 tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon, Belanda mengirimkan pejabat penghubung Belanda yaitu Francois de Tak. Pada akhirnya terciptalah sebuah perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember tahun 1685. Isi perjanjian tersebut diantaranya berisi penyataan tentang pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para Sultan Cirebon. Bahwa Verenida Ostindische Company adalah penguasa Cirebon. Masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultannya seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian sebelumnya. Para Sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahannya akan tetapi tetap di bawah kekuasaan VOC. Para Sultan Cirebon tidak boleh mengeluarkan perintah sendiri-sendiri melainkan harus melalui perundingan dengan para mantri atau pejabat kesultanan. Masing-masing Sultan Cirebon memiliki lebih dari satu mantri. Sultan Sepuh memiliki 3 mantri. Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin, Gusti Panembahan, masing-masing memiliki 2 mantri. Para mantri harus dipilih oleh VOC. Maka seluruh keputusan para mantri harus dengan sepengetahuan pihak VOC. Pihak VOC diperkenankan untuk membangun benteng di Cirebon, sementara pihak kesultanan dilarang untuk membangun pertahanan di sekitar keraton. Setahun kemudian setelah ditandatangani perjanjian 1685, pada tanggal 30 Maret tahun 1686, pada masa kepemimpinan Adrian Williamson sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Berdasarkan hasil rapat pemerintahan tinggi Belanda, Gubernur Jenderal Johannes Campuys atas usulan Francois de Tak, maka akan dibangun sebuah benteng yang diberi nama Fort de Bescherming. Sejak itu Belanda mulai menghancurkan tembok kuta Seroja atau tembok kuta Cirebon. Material dari tembok yang diperkirakan telah dibangun sebelum 1596 dengan bantuan Danang Sutawijaya dari Mataram, kemudian dipergunakan oleh Belanda untuk membangun benteng Fort de Bescherming yang berlokasi di sekitar pelabuhan Cirebon. Benteng Fort de Bescherming dipergunakan oleh VOC sebagai tempat tinggal sekaligus kantor bagi residen Belanda untuk Cirebon.